Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi bioteknologi farmasi di bidang pangan dan fermentasi pangan modern. Di sini di sini ada pendahuluan dengan bioteknologi adalah pangan penerapan organisme hidup sel atau enzim untuk membuat atau mengubah dan meningkatkan kualitas serta keamanan makanan. Penerapan tradisional dapat kita temui pada tempe, tape, yogurt, keju, dan kecap. Proses ini tidak hanya memperkaya rasa, tapi juga meningkatkan nilai gizi dan daya tahan makanan. Lanjut. Beberapa contoh pangan fermentasi modern yang akan kami bahas antara lain adalah tape ketan hitam, hasil fermentasi ragi pada beras ketan, nata de coco, hasil fermentasi air kelapa oleh bakteri, kemudian keju, yaitu hasil fermentasi susu dengan jamur atau bakteri. Ketiga produk ini adalah hasil nyata penerapan bioteknologi yang memiliki manfaat besar baik dari segi kesehatan maupun sosial ekonomi. Pada bagian prinsip kerja ada 3 contoh penerapan fermentasi pangan modern, yaitu tape ketan hitam, nata de coco, dan keju. Pertama, pada pembuatan tape ketan hitam, proses fermentasi dilakukan oleh ragi, terutama Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini mengubah karbohidrat atau pati dari beras ketan menjadi gula sederhana, lalu difermentasi menjadi alkohol dan asam organik secara anaerob atau tanpa oksigen. Proses inilah yang membuat tape memiliki tekstur lembut, rasa manis asam, serta aroma khas, contohnya seperti yang tertera di poster. Ragi mengubah beras ketan menjadi gula, lalu difermentasi menjadi alkohol dan asam organik. Yang kedua, pada pembuatan nata de coco. Fermentasi ini melibatkan bakteri Acetobacter chilinum yang memanfaatkan gula dalam air kelapa untuk membentuk selulasa padat menyerupai agar-agar. Prosesnya berlangsung secara aerob atau membutuhkan oksigen agar bakteri bisa tumbuh dan menghasilkan lapisan nata yang tebal serta kenyal. Atau seperti pada poster, bakteri Acetobacter chilinum memanfaatkan air kelapa untuk membentuk selulosa padat menghasilkan produk nata de coco. Yang ketiga, pada pembuatan keju, digunakan jamur Rhizopus oryzae yang berperan menggantikan enzim rennet dari hewan dalam proses fermentasi susu. Jamur ini membantu menggumpalkan protein susu, sehingga menghasilkan keju halal yang aman dan bernilai gizi tinggi. Seperti yang tertulis di poster, jamur Rhizopus oryzae dapat menggantikan enzim rennet dari hewan dalam fermentasi susu sehingga menghasilkan keju halal. Jadi ketiga proses ini menunjukkan bahwa bioteknologi pangan memanfaatkan mikroorganisme seperti ragi, bakteri, dan jamur untuk mengubah bahan sederhana menjadi produk baru yang bergizi, aman, dan bernilai ekonomi tinggi. Selanjutnya, bioteknologi pangan memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat. Contohnya adalah tape ketan hitam dapat meningkatkan imunitas tubuh, melancarkan pencernaan, dan berfungsi sebagai probiotik. Sedangkan nata de coco mengandung serat tinggi, baik untuk pencernaan, serta membantu mengurangi limbah air kelapa. Selanjutnya ada keju yang dapat meningkatkan nilai gizi, memperpanjang daya simpan makanan, dan menghadirkan produk halal yang aman dikonsumsi masyarakat. Secara sosial, bioteknologi fermentasi ini juga membuka peluang ekonomi baru dan memperkaya keanekaragaman pangan lokal di Indonesia. Tantangan dan prospek. Bioteknologi pangan memiliki prospek yang sangat besar untuk masa depan. Melalui riset dan inovasi, teknologi ini bisa membantu menciptakan pangan bergizi, aman, dan ramah lingkungan. Namun, tantangannya meliputi keterbatasan riset, biaya produksi tinggi, serta aspek etika dan keamanan. Dengan dukungan masyarakat dan riset berkelanjutan, bioteknologi pangan dapat menjadi solusi penting bagi ketahanan pangan dunia. Dengan demikian, presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.